Mas, buru mas. Saya udah telat. Cepet-cepet anterin saya, mas. Oh, boleh nih. Mau kemana nih? Saya mau ke SCBD, mas. Kantor saya di SCBD. Ngomong-ngomong, SCBD tuh di mana ya, Mbak? Aduh, masa nggak tahu sih. Nih, mas. Yang Coba ini nih. saya lihat bentar ya. Tuh, yang itu. Oh, kalau di sini mah Sudirman. Saya tahu, Mbak. Ah, sama aja, mas. Aduh. Yaudah, buruan cepetan siap-siap ya. Mas Aji ya? Oh, bukan, Mbak. Saya Rojali. Nah, mungkin Mas Aji tuh yang sering nongol di vlog si JCMB ya? Oh, beda orang. Oh iya, saya sering nonton tuh, Mbak. Yang vlog berani berinvestasi kan? Iya, bener. Oh, yaudah buruan deh. Siap-siap ya. Yaudah, Nah, buru-buru, mungkin Mas. saya Udah tutup telat. dulu ya. Ya, Oke. ya. Oke, ready? Oke. Iya, mas. Telepon. Halo? Iya, Mas Haji. Belum nih, Mas. Aduh, aku telat nih. Tungguin ya. Halo guys, balik lagi di CGSCMB Sekuritas Indonesia di vlog Berani Berinvestasi. Stay tune terus ya. Aduh, aku telat nih. Talita, kamu baru nyampe kantor? Iya nih mas, heran banget aku. Jakarta sekarang macetnya minta ampun. Ih, kesel banget. Tadi Mas Haji ditelepon pengen ngobrolin apa ya? Oh iya, baru ingat. Nah, jadi tadi aku ingin ngobrolin sesuatu yang penting nih sama kamu nih, Tal. Apa tuh mas? Nah, jadi kalau kita perhatikan nih, belakangan ini investor ini juga memperhatikan sesuatu yang penting ya dalam berinvestasi, yaitu bagaimana perusahaan menerapkan investasi hijau berbasis ESG. Jadi ini lebih bagaimana perusahaan ini menerapkan praktik-praktik bisnis yang lebih sustainable ya, atau lebih berkelanjutan ya. Jadi ibaratnya kita tentu mau dong anak cucu kita di masa depan ataupun seterusnya tetap bisa menikmati keindahan keanekaragaman hayati dan juga keindahan bumi pertiwi yang kita cintai. Oh gitu mas. ESG, kayaknya aku pernah denger deh. Apa sih ESG itu mas? Nah, kalau kita merefer ya dari MSCI atau Morgan Stanley Capital International, nah ESG itu adalah singkatan dari 3 pilar ya, atau 3 pilar dari investasi hijau. Nah, yang pertama untuk E-nya itu environment atau lingkungan ya. Jadi perusahaan itu mengedepankan bagaimana mereka menyelaraskan ya antara bisnis yang mereka jalankan dan juga mereka bisa melestarikan ya lingkungan. Jadi misalnya mungkin kalau ada limbah, mereka tetap bisa nih supaya limbahnya itu tidak mencemari lingkungan. Nah, kemudian yang S ya, sosial. Nah, sosial juga mereka juga menjunjung tinggi nih nilai sosial. Jadi mereka merangkul lingkungan sosial mereka supaya sama-sama tumbuh nih. Jadi nggak cuma bisnisnya aja tumbuh, tapi juga mereka merangkul ya lingkungan sekitar, masyarakat sosial sekitar juga terus tumbuh bersama mereka nih. Dan juga dari faktor pilar G ya, atau governance, itu bagaimana perusahaan tersebut atau emiten ya ini menjalankan praktik bisnis dengan prinsip-prinsip yang transparan. Juga mereka juga secara manajemen ya itu juga melakukan ibaratnya manajemen yang mereka mengedepankan kesetaraan gender gitu. Jadi semua orang ini bebas untuk berkarya, mereka bebas untuk maju bersama, berkontribusi bagi bisnis perseroan. Jadi nggak ada ibaratnya mungkin diskriminasi secara gender dan sebagainya, seperti itu, Tal. Oh gitu mas. Nah, kalau mau tahu perusahaan yang menerapkan praktik ESG itu gimana sih mas? Oke Tal, jadi sini aku jelasin ya. Jadi untuk mengintegrasikan ya aspek ESG dalam bisnis emiten ya yang ada di listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, BEI ini telah meluncurkan indeks bertemakan ESG nih Tal. Jadi kalau
kita ingin tahu nih, ini coba lihat nih. Jadi ada namanya indeks ESG Sector Leader Index KHT dan juga ESG Quality 45 IDX KHT. Nah, kamu juga bisa perhatikan nih di indeks tersebut ya, mana nih kira-kira emiten yang menerapkan praktik ESG-nya. Jadi hadirnya dua indeks tersebut ini bisa menjadi sebuah acuan nih bagi investor, kira-kira mana nih perusahaan yang menerapkan ya bisnisnya itu dengan mengedepankan pilar-pilar ESG. Seperti itu, Tal. Lalu apa aja sih Mas pertimbangan yang perlu kita cermati untuk melihat prospek saham ESG? Oke, nah dari sumber blog CGSCIMB Sekuritas Indonesia, nah merefer dari MSCI ini ada 3 pertimbangan nih Tal yang menjadi pertimbangan investor ya untuk melihat prospek saham yang berbasis ESG. Nah, yang pertama adalah integration. Jadi sebelum berinvestasi, ini investor akan melihat ya bagaimana aspek ESG risk dan opportunity yang menyertai bisnis suatu perseroan. Jadi ibaratnya investor juga nggak mau nih sebuah emiten ini terjebak atau mungkin melakukan kontroversi ya, yang efeknya juga nanti akan negatif nih ke bisnisnya, dan juga dari nantinya juga akan relate ya ke ESG score yang diperoleh nih, seperti itu. Nah juga jika ratingnya dari tahun ke tahun ini meningkat, nah ini lebih positif nih Mbak. Jadi perusahaan ini menjunjung tinggi nilai ESG-nya dan fokus untuk bagaimana dia menjaga lingkungan sosial, dan juga mereka secara manajemen itu menata manajemennya, tata kelola perusahaannya itu selalu membaik, seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah value, di mana dalam melakukan praktik bisnis perseroan maupun juga berinvestasi ini juga menjunjung tinggi moral value. Nah jadi individu yang terlibat dalam operasi bisnisnya ya. Jadi ibaratnya kedepannya harapannya kalau tadi yang impact yang sudah diperoleh oleh perusahaan ini bisa berjalan baik. Nah secara tidak langsung secara operasional bisnis ini bisa meningkatkan performa kinerja ya dari sebuah perseroan, dan juga secara nggak langsung secara jangka panjang ini akan meningkatkan ROE ya, atau return on equity dari perseroan. Nah yang terakhir adalah impact. Nah sebagai investor kita juga kita harus bisa berdampak nih, bisa memberikan manfaat ya, berfaedah bagi lingkungan dan sosial, dan juga kita bisa memberi arti nih bagi kehidupan ya. Nah tujuannya apa? Agar keanekaragaman hayati ya, kelestarian kita bisa berlangsung di bumi ini bisa tetap seimbang dan terus terjaga keberlanjutannya seiring dengan roda pertumbuhan ekonomi yang terus berjalan. Wah, investasi ESG ternyata bagus juga ya Mas. Berarti kita bisa menjaga bumi sekaligus berinvestasi ya? Betul dong. Memangnya manfaat investasi saham yang ESG gimana? Nah, jadi kesadaran perseroan dalam menerapkan ya praktik ESG ini akan mendorong keberlanjutan bisnis ya, dan tentunya ini juga akan mendorong keberlanjutan iklim investasi yang lebih hijau ya, yang lebih ramah lingkungan, lebih juga menjunjung tinggi nilai sosial. Dan tentunya kalau kita sama-sama menjaga lingkungan sosial terus lestari ya, dan ini akan positif nih ke bagaimana bisnis itu bisa terus tumbuh nih Tal ke depan, dan juga harapannya kita bisa terus ya menjadikan bumi ini menjadi tempat yang aman, nyaman untuk bisa terus bertumbuh, berkembang ya. Kita bisa melahirkan generasi anak cucu kita di masa depan, seperti itu. Maka dari itu yuk mulai melek berinvestasi bersama CGSCIMB Sekuritas Indonesia, dan kita juga sama-sama nih merawat bumi kita melalui salah satunya bisa berinvestasi secara ESG, seperti itu. Oh gitu ya Mas Haji. Wah aku jadi antusias banget nih mau ikutan investasi saham berbasis ESG. Wah mantap tuh. Oh iya, sekarang aku juga sering ikutan programnya CGSCIMB Sekuritas Indonesia, yaitu Kelas Pasti Mas. Wah bagus tuh. Terus aku juga sering kepoin sosial medianya mereka. Cakep. Seperti podcastnya, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Yang menurut aku kontennya seru-seru banget dan menarik Mas. Nah bagus tuh. Oh iya, kalau begitu aku mau closing dulu ya Tal. Seperti biasa aku mau pantun nih.
Malam minggu bareng Rani. Cakep. Ke pasar malam pulangnya bareng Nasya. Oke guys, sekian dulu untuk vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog Berani Berinvestasi selanjutnya bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dah.